Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali teman-teman YouTube. Sudah lama nggak ngevlog. Udah sekian bulan kegiatan kita memang penuh di kantor dan kegiatan tidak bisa diselani. Akhirnya nggak ada kesempatan untuk ngevlog. Di vlog juga banyak teman-teman yang menanyakan kok sekarang tidak aktif lagi, kegiatan yang nggak pernah di shoot. Karena akhir-akhir ini kegiatan ada corona ya, kegiatan ada wabah COVID-19. Jadi mulai minggu kemarin kegiatan di kantor semuanya diarahkan ke rumah. Di rumah yaitu program WFH, work from home, jadi kerja dari rumah. Memang kalau untuk kegiatan WFH untuk administrasi ataupun untuk kegiatan SPSP nggak masalah. Tapi kalau seperti kita electrical engineer, mau nggak mau kalau ada trouble tetap kita harus menuju ke lapangan, biarpun tidak harus menyelesaikan, tapi setidaknya bisa menganalisa dan menentukan apa-apa yang harus nantinya akan diganti atau apa-apa yang harus diperbaiki. Selama itu bisa kita tunda, artinya kita bisa menggunakan peralatan itu tanpa harus memperbaiki dulu. Makanya hari ini kita pending dulu, misalnya seperti itu. Oke, untuk vlog kali ini saya akan mencoba. Beberapa minggu ini saya merencanakan untuk kelancaran komunikasi dalam pekerjaan, karena pekerjaan kita itu satu kota Malang ya. Kita mobile, sering mobile, kadang ada yang membawa kendaraan roda 4, kendaraan operasional, ada yang membawa sepeda karena untuk urgent, untuk kepentingan yang mendesak. Nah, di sana butuh komunikasi. Posisi di mana, sedang apa, kalau gimananya. Nah itu selama ini kita menggunakan handphone, ya no problem. Tapi terkadang ada hal-hal yang memang nggak bisa dihandle melalui handphone. Artinya sewaktu-waktu kita harus komunikasi. Ada di mana, posisi di mana, butuh pelayanan cepat atau gimananya. Nah untuk kali ini, vlog ini saya akan mencoba membangun sebuah repeater di PDAM Kota Malang. Sebetulnya sudah ada, tapi saat ini masih drop kayaknya, jadi nggak bisa digunakan. Di samping itu juga lokasinya juga kurang strategis. Saat ini repeater kita berada di Buring, Gunung Buring ya, berada di Gunung Buring. Jadi untuk mengcover daerah barat ke kanan, ke arah selatan itu bagus. Tapi kalau sudah mengcover daerah utara ke timur itu kesulitan, karena lokasinya ya yang naik turun dan banyak gedung. Dan kebetulan yang terakhir itu kualitas repeater di PDAM Kota Malang juga kurang bagus, entah receive atau transmitnya, karena yang menangani dari pihak umum sendiri. Nah di sini saya akan mempersiapkan rencana ini. Saya bikin repeater ini adalah untuk link. Saya sudah membangun satu repeater untuk link pertama untuk daerah utara, dan ini rencana ini bikin repeater lagi untuk repeater bantuan atau repeater link 2. Saya taruh di daerah timur untuk mengcover di sana daerah timur sekitar, soalnya di sana juga ada si Simpar, di Mendit Lanang, Simpar, Poncosumo, Pulung Dowo. Kita sering operasional di sana, makanya kita akan mengcover di sana. Dengan penempatan mungkin kita tempatkan di daerah Mendit, dengan tidak jauh dari lokasi operasional kita di Mendit situ, sehingga kalau ada apa-apa cepat. Oke, langsung aja. Di sini sebetulnya mohon maaf saya tidak bisa menerangkan secara detail mulai awal. Kemarin itu ini 2 hari saya bikin rencana, karena ada kebetulan ada radio 1 nganggur, dan radio 1 juga nggak begitu sering dipakai. Akhirnya saya satu untuk receiver dan satu untuk transmit. Kalau untuk repeater induknya rencana seperti ini ya. Ini adalah repeater induk. Ini nanti kita pasang di sini karena kita sudah ada tower 24 meter di sini. Di sini akan saya pasang sebagai induk. Jadi nanti link itu nempel ke sini semua.
termasuk yang dimburing, dan untuk repeater yang ketiga ini. Ini nanti saya taruh di sini untuk mengcover seluruh kota Malang. Ini kita buat dengan output dari HT ya. Cuma resipnya kita menggunakan trik resipnya karena kita butuhkan kualitas ya, kualitas. Pakai rig pakai 201 saya. Untuk transmitnya menggunakan HT Kenwood. Itu dengan saya kasih pendorong yang sederhana. Itu output kita 10 watt, output 10 watt, tapi sudah bisa mengcover. Yang penting antennya dimatchkan, kabel-kabelnya dimatchkan semua. Oke, teman-teman breaker, teman-teman YouTuber, untuk kali ini beda dengan hari-hari sebelumnya. Kali ini kita akan membangun yang berhubungan dengan radio amatir, yaitu membangun RPU, radio pancar ulang, atau disebut dengan repeater. Kita ikuti selanjutnya. Oke, dulur-dulur breaker semua, YouTuber, untuk vlog yang mengandung unsur amatir radio, hari ini kita akan coba kita tayangkan ini. Ini saya buat repeater atau radio pancar ulang ya. Kita menggunakan HT to HT. Memang sengaja ini HT to HT. Karena saya tidak membutuhkan power yang besar. Karena hanya akan ditembakkan linknya ke dial ini, ke repeater yang pertama. Nah, ini repeater yang pertama. Ini sudah 2 bulan trial, alhamdulillah sudah bagus sinyalnya tanpa menggunakan filter. Sudah bagus, sudah maksimal. Saya coba sampai di Kota Malang, Sawo Jajar, semua bisa tercover. Walaupun harus kalau di daerah tengah kota itu harus mencari posisi. Daerah Mergosono menggunakan helical aja sudah mampu, karena di sana sudah ada rekan kita. Nah, ini kita menggunakan untuk receiver. Saya menggunakan radio Motorola ya, Motorola CP10. Ini kebetulan radio ini nganggur di rumah, jadi jarang saya pakai. Akhirnya saya manfaatkan untuk kita gunakan sebagai RPU receiver. Nah, ini memang bagus untuk Motorola, tidak dilakukan lagi untuk receivernya kalau untuk pembuatan rig. Nah, ini saya untuk mengeluarkan costnya dari dalam ini ya. Ini costnya kita keluarkan dari sini, kita ambil tegangan. Pada saat di receive dia akan keluar tegangan di sini. Nah, kita sistemnya menggunakan repeater biasa ya, RPU biasa, menggunakan core, rangkaian core. Ini kita gunakan rangkaian core, sederhana sekali. Kita menggunakan sistem menggunakan transistor NPN. Jadi tegangan high ya, kita pakai tegangan high. Untuk costnya kita yang cost high, bukan low, jadi high. Nah, ini kita menggunakan receivernya pakai Motorola. Setelah masuk core, kita masuk transmitnya menggunakan Baofeng, radio Baofeng UV6R. Ini kebetulan juga barusan saya beli, hanya kemarin memanfaatkan promo ya. Ini agak murah dulu, nggak sampai 200, tapi kita sudah mendapatkan ini. Nah, kita menggunakan power supply sederhana, tapi kita ada tambahan-tambahan seperti kita akan tambahin kapasitor dan step down. Nah, di sini keluar ini switching komputer ya, switching komputer kita pakai yang lama. Lebih bagus, fatnya lebih kuat, lebih bandel. Nah, kenapa saya menggunakan ada stavol step down-nya? Itu karena di sini ada 2 tegangan yang dibutuhkan. Pertama untuk core-nya ya, core-nya kita menggunakan relay 12 volt soalnya. Sebetulnya kalau kita relaynya pakai menggunakan yang 7 volt atau 6 volt juga sama bisa tanpa step down. Karena HT ini kita menggunakan tegangan 7,1 volt. 2 HT ini pakai 7,1 volt. Sedangkan ini menggunakan 12 volt. Akhirnya karena induk power supply switching ada 12 volt tetap digunakan untuk ini. Nah, outputnya juga dimasukkan ke inputnya step down. Keluarnya kita tuning menjadi 7,1 atau 7,2. Maksimal 8 volt ini maksimal, nggak boleh lebih dari 8 volt. Jadi seperti ini, sederhana sekali. Sederhana sekali. Untuk rangkaian core-nya
kita coba ini. Saya menggunakan rangkaian core sendiri ya. Nah, ini. Nah, di sini saya menggunakan rangkaian sederhana. Saya menggunakan rangkaian memanfaatkan transistor NPN ya. Nah, di sini saya menggunakan transistor NPN. Jadi di sini cos-nya kita ambil dari sini, dari tegangan HT ya. Dari HT dia keluar masuk di cos di sini. Pada saat menerima input, dia akan keluar tegangan plus di sini. Dimasukkan ke transistor NPN ya, jangan lupa jangan PNP. Jadi NPN, kalau PNP digunakan untuk low. Tapi karena ini high, plus yang keluar menggunakan NPN. Jadi transistor ini bisa menggunakan bebas, bisa SC2013 atau BC547 atau 546. Nah, kebetulan yang saya pakai di tadi itu saya menggunakan BC547. Kebetulan banyak stok saya, kebetulan. Nah, diode untuk mengarahkan, jadi tidak akan kembali sinyalnya. Di jumper menggunakan R. Ini anggap aja R. Kita menggunakan 10 kilo ini untuk menjumper ke ground. Nah, dia berfungsi di sini, transistor NPN berfungsi pada saat mendapat tegangan dari HT, dia akan men-switch. Jadi di sini kolektor dengan emitor akan gabung, akan short. Nah, di sini karena dari ground akhirnya kita masuk ke relay. Nah, kita relay kebetulan di sana tadi saya pakai yang 12 volt. Sehingga VCC-nya, inputnya kita pakai 12 volt. Nah, makanya tadi ada dua output untuk switchingnya, satu 12 volt, satunya 7,1. Nah, itu kita pakai step down inverter. Nah, menggunakan kapasitor tetap. Kalau di sini C1 kita bisa kasih 470, semakin besar semakin bagus ini. Lalu di sini juga kapasitor untuk jumper antara emitor dan emitor, kita kasih kapasitor. Sini kita kasih nama C2, ini anggap aja kita kasih 10 mikro. 10 mikro atau terserah 47 juga bisa. Nah, ini nanti berguna untuk delay ya. Nanti silakan teman-teman yang akan mencoba ini kasih delay. Delay semakin besar ukuran mikronya, semakin panjang delaynya, semakin delay untuk kembali ke netralnya semakin lama. Nah, dari sini kita masukkan ke relay, masuk tegangan minus. Nah, plusnya relay kita kasih diambil dari VCC induk. Terserah ini, kalau misalnya rekan-rekan menggunakan ini relay 5 volt ya otomatis BC-nya 5 volt. Nah, kalau di sini menggunakan anggap aja 7 volt ya otomatis VCC-nya 7 volt, tergantung relaynya. Jadi VCC induk ini atau tergantung dari relay aja untuk penggerakan relay. Kita diode trigger untuk pengaman di sini. Untuk relay agar tidak berputar tegangannya. Jadi ini cukup sederhana, core saya membangun core hanya nggak sampai 1 jam. Kita selesai. Kita kembali ke sini, ke repeater. Jadi ini yang tadi ya, menggunakan saya kebetulan relaynya ada di sini 12 volt. Sehingga tegangan induknya 12 volt saya pakai. Nah, kebetulan untuk pesawatnya itu menggunakan HT, 2 buah HT ini tegangannya 7, entah 1 atau 2 7. Nah, akhirnya di sini saya kasih outputnya saya menggunakan step down. Mungkin bisa dibuka, waduh sudah bautnya. Menggunakan step down sehingga untuk HT bisa dapat tegangan 7, khusus untuk core menggunakan 12 volt agar relaynya bisa jalan. Nah, seperti itu. Tegangannya untuk input output tetap ya, kalau untuk pembuatan repeater jadi dari input kita ambil speaker, jalur speaker ini kabel speaker. Oke. Lalu masuknya kita ada dua. Satu masuk ke mikrofon ya. Seperti ini, mungkin untuk bisa dipelajari untuk teman-teman. Nah, kalau kita pakai seperti ini ya, masuk. Ini yang ujung ya, udah jelas ya. Lah, ujung seperti ini, ujung jack ini biasanya adalah plus untuk data. Nah, yang nomor 2 itu baru mikrofon. Yang nomor 3 ada bawah sendiri, kabur ya.
Nah, yang bawah sendiri adalah ground. Nah, kenapa saya pakai dua jack di sini? Dua jack di sini. Ini satunya ground aja kita ambil. Karena untuk pesawat Cina, semua pesawat Cina itu untuk ngejam atau switch untuk keluar sebagai transmit, dia antara main yang mikrofon yang 3,5 dengan yang 2,5 mili jacknya itu harus digabung. Nah, digabung ini menggunakan relay ini, bekerja di sini relay ini. Nah, suaranya ini kita ambil dari output dari speaker yang pesawat receiver. Itu. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk antena kita sendirikan. Ya, ini untuk antena. Nah, ini untuk jacknya. Nah, diusahakan untuk teman-teman, memang kelihatan sepele, tapi untuk repeater kalau bisa sejauh mungkin dibedakan posisinya. Ini kita di sini jack untuk anten receive dan ini jack untuk anten transmit. Itu. Dan memang sengaja ini tidak saya tempelkan di body. Harapan saya akan tidak terkena interference. Memang untuk repeater sebisa mungkin dimaksimalkan untuk penempatan HT atau penempatan kabel-kabelnya, terutama untuk transmit agar tidak mengganggu dari kemampuan receiver. Nanti kalau nanti kita nempelkan di body bisa aja di sini ditaruh di sini ya, rapi gitu. Tapi kenyataannya kena interference, nanti ini kan berkurang kualitas receive-nya. Sehingga terkesan budek. Itu di RPU terkesan budek. Nah, ini saya gantung di sini, tidak nempel di body sama sekali, langsung ke transmit, anten transmit. Sederhana sekali saya menggunakan RPU ini. HT itu HT aja, karena memang fungsi utamanya ini adalah nanti saya pakai gunakan untuk link nembak yang ini ya, induknya ini kita pakai ini. Kita memang sengaja bikin ini dengan kualitas. Kita gunakan rig 201 Kenwood ya untuk receiver, dan transmitter kita menggunakan Kenwood juga TM201 kalau nggak salah, Kenwood tapi untuk rig dengan menggunakan pendorong yang sederhana. Keluar 10 sampai 15 watt. Tapi ini keluarkan 10 watt. Saya uji coba di Kota Malang dengan menggunakan helical itu sudah mampu. Sudah sampai 60 dB. Soalnya loss kita tancapkan untuk antennya kita menggunakan 23 meter, 24 meter di sini. Itu untuk antennya. Nah, kita keluar di sana. Jadi saya rasa itu. Nah, ini kita coba ini. Ini untuk ini untuk repeater repeater induknya. Nah, ini ada yang operasional. Oke. Ada kena interference, biasanya jam-jam segini memang banyak yang menggunakan, terutama luar kota. Itu tapi no problem, biasanya hanya sebentar aja. Oke, seperti itu penampakannya, cuma seperti ini, sederhana tapi fungsinya luar biasa. Kita coba ya ini. Oke, kita coba ini. Bentar. Ini untuk sementara saya menggunakan frekuensi transmitnya di 14800, receive-nya di 15300. Ya, receive-nya tadi transmit RPU di 15500, receive-nya di 15300. Ini kita AC-nya kita coba di sini, kita masukkan, kita coba nyalakan. Nah, udah nyala. Ini yang muncul di sini adalah tegangan HT, tegangan untuk dua perangkat HT ini. Sengaja saya tampilkan di sini karena di sini saya menggunakan ini balan ya, bisa dirubah-rubah menggunakan potensio. Ada inverter step down-nya di bawah, di dalam, dan sangat murah sekali ini sebetulnya. Ini adalah
switching punya komputer ya, banyak sekali saya nggak dipakai. Eman sayang kalau dijual, kita gunakan, ternyata bisa digunakan selama ini bagus, yang lama-lama terutama fatnya lebih kuat gitu. Ini sudah on ya, kita coba. Nah, ini ada tanda di sini, ini tanda untuk receiver, ini transmit. Kita coba. Udah. Sini 15.0500 makanya kita coba ini 15, kita setting di 15.0 500. Nah ini oke, ini ya tegangannya ini seperti ini. Kita coba ini. Nah kelihatan lampunya menyala ya, berarti transmit bekerja. Sengaja ini menu Roger saya nyalakan, jadi begitu ada perpindahan dia berbunyi, agar ada tanda bedanya antara induk dan link. Oke, seperti ini. Jadi sudah maksimal, sudah tinggal pasang aja ini. Oke. Oke. Oke, seperti itu teman-teman YouTuber, teman-teman yang suka dengan radio amatir. Insya Allah nanti untuk link ketiga saya akan coba membuat mulai nol. Jadi agar nanti teman-teman bisa melihat gimana cara pembuatan RTU yang simple dan sederhana, dengan menggunakan rangkaian core yang sederhana seperti ini, hanya satu transistor ya, seperti ini rangkaiannya, hanya satu transistor, tidak sampai 5000 udah jadi ini rangkaian core-nya. Daripada teman-teman beli mungkin 100 200, tapi ya monggo, kalau memang teman-teman mau beli silakan, tapi kalau ingin mencoba sendiri, ini rangkaian core-nya tidak sampai 10.000 kita sudah dapat. Apalagi yang sudah suka elektro, masih banyak cadangan-cadangan transistor bekas-bekas bisa dipakai. Yang utama kalau model high ya, core cos high itu menggunakan NPN ya, menggunakan transistor NPN. Tapi kalau yang menggunakan low, yang dicari adalah output tegangan minus, harus menggunakan transistor kebalikannya, PNP. Begitu, cara kerja juga simple, tadi saya jelaskan udah sangat simple seperti itu. Teman-teman YouTuber, teman-teman amatir, kami dari Juliet Zulu 13 Quebec Alpha Alpha Sierra. Saya rasa itu aja untuk vlog hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang punya pertanyaan silakan ditulis di kolom pertanyaan, dan jangan lupa seperti biasa like, subscribe, dan komennya itu. Oke, Trisula PDM Channel, Juliet Zulu 13 Quebec Alpha Alpha Sierra, terima kasih telah menonton video saya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.